Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda masih setia dengan channel Sejarah dan Kisah. Seperti biasanya, bagi yang belum subscribe, saya beri kesempatan untuk subscribe dulu. Monggo silakan. Seperti kita maklum, terjadi peperangan antara Panembahan Senopati dan Raja Pajang Sultan Hadiwijaya. Tidak usah flashback ya, Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir, Mas Karepedan. Terjadi perang, akhirnya terjadi perang. Itu periode setelah beberapa saat Senopati menggantikan Ki Ageng Pemanahan yang dipanggil tidak mau datang. Kemudian ada kontroversi mengenai jawaban Senopati yang kurang mengenakan dan seterusnya itu. Nah, di perang di Prambanan itu Sultan Hadiwijaya terluka. Kemudian dalam perjalanannya beliau mau mampir ke makom di Bayat, Sunan Bayat, Tembayat. Ya. Di cerita Trunojoyo ada kisah mengenai siapakah Sunan Tembayat. Sunan Tembayat ada hubungannya dengan Ki Ageng Giring dan seterusnya. Ya. Nah, waktu ke situ ternyata pintu makam dari Sunan Bayat itu tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka ya. Parahnya lagi, juru kunci mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan Kanjeng Sultan untuk masuk. Jadi itu berlambang seolah-olah detik-detik terakhir pemerintahan atau kejayaan Sultan Pajang sudah hampir habis. Nah, malam itu Kanjeng Sultan hanya tidur di balai kencur yang dikelilingi aroma yang air ya, yang aromanya menyegarkan. Begitu. Pagi harinya raja terjatuh. Konon dikisahkan terjatuh dari gajahnya. Orang banyak yang membantah, masa pakai naik gajah, kan mungkin saja karena raja ya. Tapi dari minimal dua sumber itu memang sama, dari terjatuh dari gajahnya. Kemudian beliau ditandu. Untuk menuju ke Pancang itu ditandu karena raja sudah sakit. Jadi perjalanannya sangat lambat. Nah, dari kejauhan Senopati Engaloga atau Panembahan Senopati mengikuti rombongan dari Sultan Hadiwijaya itu, meskipun hanya dengan 40 pasukan ya, 40 orang pasukan, tapi mereka adalah pasukan-pasukan yang terpilih. Pangeran Benawa itu mengatakan, mengusulkan akan menghabisi Senopati karena kesempatannya hanya dikawal 40 orang. Namun Sultan Hadiwijaya itu mencegah, jangan. Sultan Hadiwijaya terkenal sangat ingin mempersaudarakan, benar-benar saudara Pangeran Benawa dan Senopati Engaloga. Jadi Senopati Engaloga harus dianggap sebagai saudara sulung ya, saudara yang pertama. Selain itu, Sultan Hadiwijaya nampaknya itu memang dari beberapa tanda itu nampaknya beliau memang sudah mengakui atau sudah merasa bahwa itu akan menjadi akhir dari pemerintahannya, akhir kejayaannya. Misalnya ramalan dari Sunan Giriparapen, kemudian peristiwa di makom Sunan Bayat itu ya. Lagi pula di lain itu dikisahkan bahwa tidak apa-apa kalau saya kalah, sebenarnya saya bukan berperang dengan berperang dengan Sutawijaya atau Panembahan Senopati, hanya berkunjung saja, toh nanti yang menjadi raja adalah anak saya sendiri, begitu ya. Nah, sampai di Pajang, raja sakit sampai di Pajang. Panembahan Senopati itu tidak masuk ke Pajang, ke istana, tetapi berkemah di situ, bermalam di situ. Satu versi mengatakan berkemah di Mayang, satu versinya berkemah di Laweyan. Laweyan itu adalah makam dari kakeknya Ki Ageng Ngenis ya, di Solo itu ada. Wallahu alam, tapi versi terkuat itu. Nah, di malam ketiga Panembahan Senopati bermimpi bahwa raja akan segera meninggal. Maka dari itu raja memerintahkan untuk mencari bunga selasih yang banyak, kemudian ditumpuk di pintu barat alun-alun Pajang.
simbol selasih itu macam-macam ya, bisa ucapan duka cita atau ada juga kayak semacam apa ya, tanda-tanda kalau sudah mau meninggal. Bunga itu kan bunga untuk orang yang sudah meninggal di beberapa daerah itu, di Demak, di Purwodadi ya, begitu. Bunga selasih seperti apa, yang untuk lalapan itu apa namanya, lalapan ayam goreng itu ya, bunganya seperti itu ya. Nah, inilah cerita yang menurut saya jarang orang tahu, detik-detik meninggalnya Sultan Hadiwijoyo. Di Mataram datanglah juru taman. Juru taman itu adalah sebutan untuk jin, abdi kesayangan dari salah satu abdi kesayangan dari Panembahan Senopati, cuman hanya Panembahan Senopati yang melihatnya. Kalau nanti insya Allah ada video tentang Panembahan Hanyokroowati ya, itu juga ada. Panembahan Hanyokroowati itu keturunannya nanti juga masih ada juru taman itu, bahkan beliau Mas Jolang Panembahan Hanyokroowati itu yang membangunkan taman untuk juru taman. Jadi jin ukurannya lebih besar dari manusia. Si jin itu matur kepada Panembahan Senopati kira-kira begini, Gusti, izinkanlah saya untuk membunuh Sultan. Kalau Gusti perintahkan, pasti Sultan akan meninggal. Nah, diberi tawaran seperti itu, Panembahan Senopati itu menjawab, tapi aduh lupa saya, ragu-ragu begitu loh, jawabannya itu ambigu, ya. Jawabannya, oh kembang terase tadi seperti kembang kemangi, ya itu ya, lupa. Jadi jawabannya begini, jawaban Sultan kira-kira, saya tidak punya niat seperti itu untuk membunuh Sultan, tapi terima kasih kamu sudah menawarkan pada saya. Kalau memang kamu mau melaksanakan, ya saya berterima kasih. Saya tidak menyuruh dan saya juga tidak melarang. Nah, kira-kira begitu. Berangkatlah juru taman itu. Nah, situasi di Pajang, Sultan sudah sakit lumayan parah, kemudian ditunggui oleh istrinya ya, keluarganya dan anak-anaknya duduk. Saat itu juru taman datang, kemudian kan tidak ada yang melihat, kemudian duduk di dada Sultan Pajang. Sultan Pajang langsung pingsan ya, kemudian siuman, sadar lagi. Saat sadar itu penyakitnya bertambah parah, kemudian akhirnya meninggal dunia. Oke. Siapakah juru taman itu? Apakah benar jin yang ukuran lebih besar dari manusia? Nah, berikut ini beberapa ulasan tentang juru taman ya, supaya punya pandangan yang tidak hanya satu, supaya wawasannya luas. Juru taman itu terkenal pada masa pemerintahan anak dari Panembahan Senopati ya, terkenal itu. Yang bercerita itu adalah masa-masa Panembahan Hanyokroowati. Jadi itu menimbulkan ontran-ontran di istana, geger, karena Ki Juru Taman itu sering berpura-pura menjadi raja ya, sering berpura-pura menyamar. Jadi banyak selir itu yang tertipu dikiranya raja. Kok bisa begitu? Nah, ada cerita Sultan Agung, cucunya Panembahan Senopati itu bercerita pada orang Belanda bahwa ada orang kelanganannya ayahnya, mbahnya itu juga itu berjenis albino atau bule. Konon katanya adalah orang Italia. Kalau orang Italia itu tidak terlalu putih, meskipun lebih putih dari orang Jawa dan memang lebih tinggi. Nah, karena menimbulkan itu kekacauan di istana, maka Mas Jolang Panembahan Hanyokroowati atau Kerapia itu membangunkan sebuah taman atau Kerapia. Taman itu tidak seperti taman sari keputren, tapi ya tanah kemudian ada pagarnya, makanya dia disebut Ki Juru Taman. Oke, jadi kalau itu makhluk biasa. Nah, Ki Juru Taman karena orangnya seperti itu tentu saja bisa mengakses raja, mengakses istana, kan bisa wong kelanganannya.
Ada juga pendapat yang mengatakan Ki Juru Taman itu seperti dewa gunung, sesepuh gitu yang harus membimbing Senopati. Jadi ada yang kemudian menafsirkan Ki Juru Taman itu sebagai Ki Juru Mertani. Namun tidak menutup kemungkinan Juru Taman itu ya manusia biasa, ada dagingnya dan kelihatan dan bukan jin. Ada lagi pendapat yang mengatakan, Ki Purbo Caroko itu mengatakan Juru Taman itu jabatan, nama jabatan di istana yang biasanya dipegang oleh orang asing. Nah, kalau itu pas dengan cerita Sultan. Jadi Sultan Agung yang bercerita kalau di istana itu ada orang bule berkebangsaan Itali. Siapa namanya gitu ada. Ya. Ceritanya ke Belanda. Jadi ada catatan 622 atau tahun berapa. Itu ada klop kalau itu. Jadi di masa Mataram sejak Senopati sepertinya catatannya sudah ada. Oke, pokoknya itu meninggal. Cuman sangat sulit untuk menerima bahwa Sunan atau Panembahan Senopati dengan sengaja menyuruh orang untuk membunuh Sultan Pajang. Itu ya. Di versi lainnya juga itu tidak saya sebut nama. Itu Sultan Hadiwijaya disebut meninggal dengan alami, dengan normal. Kemudian juga berwasiat, berpesan supaya baik dengan Panembahan Senopati, dianggap kakak sulung dan lain. Bahkan disuruh memanggil. Jadi dibonek. Nah, Senopati memang hadir di pemakamannya di Butuh, ya disebut Buto, pokoknya daerah Butuh. Bahkan Senopati itu menangis menciumi kaki Sultan Hadiwijaya yang sudah meninggal dunia. Incaran menjadi raja iya karena bertirakat dan lain-lain, apalagi disesuaikan dengan istilah ramalan Sunan Giriparapen. Tetapi soal membunuh Hadiwijaya, ayahnya loh itu ya, ayahnya seperti ayahnya sendiri, itu sepertinya ahli sejarah tidak ada yang sepakat kalau seperti itu. Nggak usah bingung, belajar sejarah itu memang nggak usah bingung. Kita bukan akademisi sejarah, kita seperti itu saja. Kenapa bingung? Kenapa mencari benar? Siapa yang tahu benarnya sejarah? Ya, maaf, agama saja itu yang diandalkan itu keyakinannya. Di Islam itu Sayyidina Ali masih kecil, ya, itu saja langsung percaya iman kepada Muhammad ada. Sudah, asabiqunal awalun, orang-orang awal. Jadi logis itu tidak terlalu main. Jadi menikmati saja pembelajaran sejarah, sumbernya dari ini, dibantah ini dan ini. Kalau nggak bisa ya sudah, nggak bisa, kita nikmati saja sejarahnya seperti itu. Tidak terlalu pusing, apalagi bantah-bantahan, buat apa? Cuman kita perlu melestarikannya, perlu berdiskusi supaya nggak hilang, begitu saja. Kalau hilang, wah repot. Perancis itu negara nggak punya kebudayaan katanya. Ada YouTube-nya orang Perancis karena dari Aljazair, nggak ada asli kebudayaannya itu, tidak ada. Kan repot, bro. Okay. Ya, sebelum ditutup, jawaban dari Senopati kepada Juru Taman itu mirip dengan kisah jawaban Loh Gawe, Pendhita Loh Gawe pada Ken Arok. Ken Arok itu muridnya, Loh Gawe itu mulia, ya, rohaniawan mulia. Ken Arok itu seperti itu, tapi Loh Gawe bisa meramalkan. Nah, saat Ken Arok bertanya, bolehkah saya membunuh aku Tunggul Ametung menggunakan keris dari belakang? Jawaban Loh Gawe seperti itu. Jawabannya itu begini kira-kira. Meskipun nanti aku Tumapel itu memang jatuh olehmu Ken Arok, tapi tidak pantas bagi seorang brahmana atau pendeta seperti saya menjawab iya. Tapi kalau kamu mau melakukan, ya terserah padamu. Nah, begitu jawabannya. Jadi jawaban itu seperti itu. Masih ada lagi jawaban yang mirip seperti itu, Ki Pemenahan, ketika Mataram tidak segera diberikan oleh Sultan Hadiwijaya karena takut Mataram akan memberontak, karena takut akan ramalan Sunan Giriparapen itu, maka Ki Pemenahan menjawab, disaksikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Silakan disaksikan Kanjeng Sunan, saya berjanji tidak akan melakukan pemberontakan atau membelot kepada Pajang. Entah kalau anak turun saya nanti, hanya Allah yang mengetahui. Seperti itu. Tapi sudah senang itu Sultan Pajang. Oke. Sementara makam dari Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya, ada yang mengatakan di sebelah selatan keraton, di dekat Bengawan Solo. Tapi yang banyak pendapat, Purbo Caroko misalnya memberikan pendapat bahwa makamnya itu ada di sebelah barat keraton, yaitu
antara rel kereta api antara Jalan Surakarta dan Kartosuro. Ada makam haji ya di situ. Nah, itulah. Begitu sedikit cerita, mumpung ingat itu cerita mengenai detik-detik wafatnya Kanjeng Sultan Hadiwijoyo dari Pajang. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau bisanya hanya begini. Kalau bikin video yang itu saya agak repot dan takut kalau kena re-upload. Biar jadi ciri lah bercerita. Mekaten santen banyune kelapa nyuwun pangapunten lepat kawula. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.